Beranjak dari liputan yang tadi sudah kita lihat sebelumnya, di podcast kali ini kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah akan membahas mengenai dengan pemenuhan hak pendidikan dasar oleh pemerintah Kota Kupang bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Rafael akan memandu podcast pada malam hari ini, dan bersama saya hadir 4 orang narasumber. Bersama saya pada malam hari ini hadir 4 orang narasumber, yaitu Saudari Alia, Keisha, Novi, dan juga ada Saudara Muhammad. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam tentang pemenuhan hak pendidikan dasar bagi anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya di wilayah daerah Kota Kupang, pertama-tama saya ingin menanyakan kepada para narasumber terkait dengan pertanyaan mendasar, yaitu soal dasar hukum atau regulasi. Kira-kira apa saja dasar hukum yang menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi anak-anak berkebutuhan khusus? Atau mungkin kita bisa membahas secara garis besar mungkin bagi anak-anak di Indonesia. Apakah bisa dijelaskan oleh Saudari Alia? Hak atas pendidikan adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap warga negara. Ini merupakan salah satu tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Untuk mendukung hal ini, Pasal 28C ayat 1 dan Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa penyediaan pendidikan adalah tanggung jawab negara sesuai dengan konstitusi. Oke, menarik yang tadi sudah disinggungkan soal salah satu tujuan negara, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana pendidikan ini merupakan salah satu tujuan bangsa dan itu merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin selain dari regulasi tersebut, apakah ada regulasi lain? Mungkin bisa dijelaskan oleh Saudari Novi. Selain ketentuan konstitusi yang telah disampaikan oleh Alia, terdapat juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menjadi kerangka kerja penting dalam sistem pendidikan nasional, di mana pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki hak dan kewajiban yang jelas untuk memastikan pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan nasional. Oke, baik. Penjelasan tadi secara garis besar dapat saya tangkap bahwa hal ini mencakup regulasi mengenai pendidikan di tingkat nasional. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab konstitusi, dan hal ini diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan untuk mengeksekusinya dituang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya, saya ingin menanyakan apakah ada regulasi lain yang mengatur soal pelaksanaan sistem pendidikan di daerah. Mungkin kepada Saudari Keisha mungkin. Baik, mengenai pendidikan di daerah, terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang ini, tepatnya Pasal 9, ditetapkan bahwa pendidikan adalah urusan pemerintahan konkuren, yang berarti tanggung jawab pendidikan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian ini bertujuan agar pengelolaan pendidikan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan nasional dan lokal. Selain itu, ada beberapa peraturan lain yang mendukung pelaksanaan sistem pendidikan di tingkat nasional dan daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, yang juga menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Secara garis besar, peraturan ini bertujuan untuk, yang pertama, mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat agar terorganisasi, efektif, dan efisien. Yang kedua, untuk meningkatkan akses pemerintahan dan kualitas pendidikan untuk semua lapisan masyarakat secara adil. Yang ketiga, menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak di semua tingkatan. Yang keempat, menyelaraskan pengelolaan pendidikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang kelima, dan yang terakhir, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai bentuk kerjasama dan pemberdayaan. Baik, dari penjelasan para narasumber tadi, saya mencatat beberapa poin penting yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Saya berkesimpulan dari pemaparan yang disampaikan oleh para narasumber tadi, bahwa pendidikan di tingkat pusat merupakan hak asasi, yang dimana hal ini diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan dilaksanakan atau dieksekusi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
Dan untuk meningkatkan implementasinya, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk membagi tanggung jawab dalam hal pengurusan pendidikan yang dimana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta peraturan-peraturan lain yang mendukung hal tersebut. Beranjak dari pembahasan tadi, saya ingin membahas terkait dengan apa yang sudah disinggung oleh Saudara Muhammad tadi, bahwa salah satu tujuan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tadi kan adalah untuk meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pendidikan untuk semua lapisan masyarakat secara adil. Sekarang mungkin kita akan membahas mengenai topik selanjutnya, yaitu soal kapabilitas atau kewenangan pemerintah daerah khususnya di Kota Kupang untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada topik ini secara khusus saya ingin menanyakan terkait pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, di mana kira-kira lembaga apa yang mengurus pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Mungkin dari para narasumber bisa menjawab. Baik, lembaga yang mengurus segala hal terkait pendidikan termasuk bagi anak berkebutuhan khusus adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Kementerian ini bertanggung jawab untuk yang pertama, menyusun kebijakan nasional terkait pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, mengembangkan kurikulum khusus yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Yang ketiga, menyediakan pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik di sekolah luar biasa atau SLB dan sekolah inklusif. Yang keempat, membangun dan mengawasi sekolah luar biasa di berbagai daerah. Dan yang terakhir, menyediakan beasiswa atau bantuan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Di tingkat pusat, seperti yang dijelaskan oleh Saudari Novi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah lembaga yang bertanggung jawab. Sedangkan di tingkat daerah, khususnya di Kota Kupang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan pendidikan, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Selain itu, ada instansi pemerintah lain yang mendukung penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, seperti yang pertama itu ada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan peraturan daerah. Yang kedua, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Kupang. Dan yang ketiga itu ada Dinas Kesehatan untuk mendukung pengawasan kondisi anak. Oke, baik, tadi sudah disinggung banyak oleh para narasumber bahwa banyak lembaga yang mengurus soal pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Kota Kupang, di mana ada Kemendikbudristek melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Kebutuhan dan Pendidikan Khusus. Ada juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, dan ada juga instansi pemerintah lain yang bertanggung jawab atas urusan pendidikan termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya di Kota Kupang. Beranjak dari penjelasan sebelumnya, apakah selain lembaga-lembaga yang sudah dijelaskan tadi oleh para narasumber, saya ingin juga menyinggung tentang tempat diselenggarakannya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Bisakah para narasumber menjelaskan di mana saja mungkin tempat-tempat penyelenggaraan bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini menimba ilmu atau pendidikan bagi diri mereka sendiri? Baik, saya akan mulai dengan sekolah luar biasa atau biasa yang disingkat SLB, adalah sekolah formal yang khusus melayani anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus. SLB dibagi berdasarkan jenis kebutuhan khusus, yaitu SLBA untuk anak tunanetra atau gangguan penglihatan, SLBB untuk anak tunarungu atau gangguan pendengaran, SLBC untuk anak tunagrahita atau kesulitan intelektual, SLBD untuk anak tunadaksa atau gangguan fisik, SLBE untuk anak tunalaras atau gangguan emosional dan perilaku, dan SLBG untuk anak dengan autisme. Tugas dan fungsi SLB antara lain yang pertama, memberikan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Yang kedua, menyediakan terapi dan layanan khusus seperti terapi bicara, terapi okupasi, dan fisioterapi. Yang ketiga, membantu anak berkebutuhan khusus memperoleh keterampilan hidup dan kemandirian. SLB dapat dikelola oleh pemerintah atau swasta tergantung sumber pendanaannya. Ya, selanjutnya dari penjelasan tadi,
ada juga sekolah inklusif. Sekolah inklusif adalah sekolah reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama anak-anak lainnya. Sekolah ini dilengkapi dengan guru pendamping khusus yang membantu proses belajar anak berkebutuhan khusus. Fasilitas yang ramah disabilitas seperti jalur landai untuk kursi roda, alat bantu dengar, dan ruang terapi. Metode pembelajaran yang fleksibel seperti penggunaan komunikasi alternatif untuk anak tunarungu atau metode pembelajaran visual untuk anak autisme. Tujuan sekolah inklusif adalah memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk bersosialisasi dan memperoleh pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya. Selain itu, ada yayasan dan organisasi non-pemerintah atau ORNOP yang berperan dalam pendidikan inklusif di Kota Kupang. Yang pertama, Yayasan Sanggar Suara Perempuan bekerjasama dengan UNICEF untuk mendukung sekolah inklusif, yang menunjukkan dukungan masyarakat sipil terhadap pendidikan inklusif. Dan yang kedua, Wahana Visi Indonesia mengadakan lokakarya bagi guru SLB untuk menciptakan alat permainan edukatif inklusif. Kegiatan ini didukung oleh Sun Life dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi NTT dan Universitas Nusa Cendana. Hal ini menunjukkan upaya ORNOP untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melayani anak berkebutuhan khusus di Kota Kupang. Sangat menarik seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa terdapat lembaga-lembaga yang mengurusi pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. Di situ tadi sudah dijelaskan oleh para narasumber sekalian bahwa terdapat SLB, sekolah inklusif, dan juga ada lembaga-lembaga lain atau instansi lain yang dimana instansi ini merupakan instansi non pemerintahan yang mendukung pemenuhan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di sini dapat kita tangkap bahwa pemenuhan hak ini tidak hanya diberikan oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh instansi-instansi swasta yang melihat atau mempunyai concern terhadap hal-hal seperti ini. Selanjutnya, bertolak dari pembahasan kita sebelumnya, data Kemendikbudristek per Maret tahun 2025 menunjukkan terdapat 661 siswa yang berkebutuhan khusus di Kota Kupang. Dari data-data tadi, saya ingin menanyakan apakah pandangan para narasumber sekalian terkait dengan perkembangan ini. Saya melihat sebenarnya ini adalah kemajuan karena semakin banyak sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus, namun tantangan besar masih ada, terutama dalam memastikan lingkungan sekolah benar-benar mendukung kebutuhan mereka. Berarti ada tantangan besar lainnya yang sudah dijelaskan oleh Saudari Kesia bahwa hal ini juga diperhatikan di mana pemenuhan hak bagi anak-anak berkebutuhan khusus itu perlu untuk diperhatikan, di mana ada juga lingkungan-lingkungan yang tidak memperhatikan hal ini. Selanjutnya, apakah ada tanggapan lain dari Saudari Alia mungkin? Benar, tantangannya bukan hanya menyediakan tempat, tetapi juga meningkatkan kemampuan guru untuk memberikan pendidikan yang sesuai. Selain itu, masih banyak anak berkebutuhan khusus yang belum terjangkau oleh sistem pendidikan di Kota Kupang. Dari lebih 8.000 anak berkebutuhan khusus di NTT, hanya sekitar 3.200 yang terjangkau oleh pemerintah. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk menjangkau mereka. Seperti yang tadi sudah disinggung sebelumnya, cukup menarik tadi disampaikan oleh Saudari Novi bahwa di NTT terdapat lebih dari 8.000 anak berkebutuhan khusus dan hanya sekitar 3.200 yang terjangkau oleh pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan bagi mereka. Tentu hal ini pastinya tidak mudah, perjalanan ini pasti sangat tidak mudah. Kira-kira tantangan terbesar apa sih yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini? Jika dari pendapat saya, kesadaran masyarakat itu perlu ditingkatkan untuk mendukung pendidikan inklusif, terutama bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Benar apa yang telah disampaikan oleh Saudari Alia, namun selain itu keterbatasan sumber daya dan kurangnya perhatian pemerintah menjadi kendala utama bagi anak berkebutuhan khusus di Kota Kupang. Namun dengan kerjasama dari berbagai pihak, perubahan paradigma dan menjadikan pendidikan inklusif sebagai standar bagi ABK sangat mungkin terjadi. Oke, baik. Tadi itu pandangan-pandangan dari para narasumber sekalian bahwa hal-hal urgent seperti concern atau perhatian dari pemerintah merupakan hal terpenting untuk pemenuhan hak-hak pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
Sekian podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang cukup menarik untuk kita semua ketahui bersama. Semoga kira-kira dari podcast ini bisa menjadi penggerak bagi banyak orang untuk mendukung pendidikan, terutama bagi mereka yang mempunyai keterbatasan fisik atau mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus lainnya. Kurang lebih itu saja podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.